Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang sistem pencernaan, di mana video ini dikhususkan untuk tingkat SMP kelas 8 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Herliani MPD dan Ibu Zenia Lutfi Kurniawati SPD MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tias Bonita, Mirda Latifah, Febi Dianita, Nur Hidayah, Fadia Nur Apriliani, dan Nur Devi Sofian. Nah, apa sih yang disebut sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan, di mana sistem pencernaan ini akan mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya, dan di mana akan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peran masing-masing dalam mengelola makanan. Pencernaan makanan sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis adalah salah satu contoh terjadinya di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, pencernaan kimiawi ini merupakan proses pencernaan yang biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Proses pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan utama, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang mana mereka ini membantu pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Organ pencernaan pertama yaitu mulut. Nah, makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan juga mekanik. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan untuk proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, betialin, dan juga enzim maltase. Nah teman-teman, untuk organ mulut sendiri terdiri dari bibir, langit-langit atas, nulah, lidah, gigi geraham, gigi seri, dan juga gigi taring. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis sendiri berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya yaitu lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung, terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang mana berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan yang terakhir, HCl, yaitu asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-1 jam di dalam lambung,
bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan yang terakhir ileum, yaitu usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut di dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Proses penyerapan ini terjadi di dalam ileum. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Di dalam usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran melalui anus. Feses tadi akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di dalam rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan ataupun tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan juga menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan, di mana kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan di dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan beberapa vitamin, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, serta B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan di dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol di dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik atau kolik acid yang mana berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Organ tambahan pencernaan yang kedua yaitu ada kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian nih, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Organ tambahan pencernaan yang terakhir yaitu ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa di dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati.
Dengan adanya hormon insulin inilah yang akan mengontrol keseimbangan jumlah glukosa di dalam darah. Selanjutnya, mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada obesitas, yang kedua ada karang gigi, ketiga ada penyakit MAH, dan yang terakhir ada hepatitis. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai organ pencernaan, baik itu yang organ pencernaan utama maupun organ pencernaan tambahan, serta gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan.